Pius, singer. Amin. Karena nanti bagian Kak Ferry pelayanan Tuhan. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa buat saudara dan saya. Meskipun musim berganti, tapi anak-anak Tuhan tetap mendapatkan jaminan berkat-berkat Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Haleluya. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan
bangga karena menjadi alatnya Tuhan, mengerjakan pelayanan yang dahsyat. Tidak ada pekerjaan lebih indah selain melayani Tuhan. Satu kebanggaan buat saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya kembalikan semuanya terjadi hanya oleh kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan yang saya mengenal, ya, untuk pelayanan kami
Oma juga. Oma katanya tetap sini sama cucu-cucu. Ayo, cucu. Puji Tuhan. Saudara mau jadi berkat? Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Saudara, kita bagi berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping.
Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepadamu malam hari ini yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini kami mau menerima kebenaran firman Bapa. Firman-Nya karena kami rindu menikmati Tuhan di malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Kami siapkan hati kami untuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom bagi saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum saya sampaikan kepada firman Tuhan, saya mengucapkan kepada mami saya selamat ulang tahun mami yang ke-77, kembar 7 akan sempurna 2 kali. Wow, sempurna 2 kali. Luar biasa. Itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Sebenarnya saya ingin datang bersama dengan anak-anak saya, namun demikian karena kerjaan saudara ya, karena kerjaan jadi saya tanya, kok pulang jam berapa? Bisa tak antar Bapak? Bisa, karena ya sekarang jobnya tambah melesi anak-anak baik main drum maupun main keyboard ya, jadi dan itu sudah rutin, jadi karena rutin sudah nggak bisa dirubah lagi begitu. Dan selain ngelesi di gereja, di rumah sendiri, dia juga ikut orang untuk ngelesi ya, yang di luar ada 15 anak yang dilesi, jadi privat. Yang di rumah itu juga ada beberapa, belum lagi yang dia harus mendatangi gitu. Jadi ya cukup kesulitan membagi waktu bagi saudara. Jadi mohon maafkan. Dan saatnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan sebuah ayat, tetapi rupanya begitu saya melihat di sini ada sebuah ayat yang indah banget di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama saudara. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu saudara? Yesus. Sudah ketemu? Ya. Mari kita baca bersama, tetap duduk saja. 1, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sebuah kalimat yang indah, dan ini adalah sebuah kalimat yang bukan saja disampaikan seorang Yesaya, tetapi Yesaya mengutip apa yang disampaikan Allah langsung kepada Yesaya, sehingga bunyi ayat ini berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan aku di situ huruf besar bicara tentang dialah Allah kita. Yehova, Yahweh itu yang menyampaikan berita ini kepada Yesaya untuk Yesaya sampaikan. Dan Yesaya tidak kurangi itu. Itulah sebabnya dia katakan, aku
Bukan berarti Yesaya yang aku tetap dia itu bukan aku Yesaya, tetapi aku di sini adalah Allah itu sendiri. Dia berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya Allah yang membela, Allah yang menciptakan, Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, menyelamatkan dan memasukkan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dialah Allah itu yang juga pada zaman Yesaya ratusan tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian dia hadir kepada bangsa Israel saat itu dengan berkata, aku tetap dia. Aku tetaplah Allah yang disembah bangsa Israel. Aku bukan yang lain-lain lagi. Dan pernyataan dari seorang Yesaya atau perkataan Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel ini adalah sebuah komparasi antara bagaimana Tuhan mau sampaikan, ini aku adalah Allah yang hidup, berbeda dengan Allah yang tidak hidup. Ayat ini tidak bisa kita baca cuma satu ayat ini, pasal ayat 4 saja, tetapi kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, Bapak Saudara. Ini adalah sebuah ungkapan kemarahan Allah terhadap bangsa Israel yang mulai nyeleweng, mulai selingkuh dengan Allah lain. Dan Allah berkata di dalam ayat yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dewa, orang-orang yang dipuja-puja, atau benda yang dianggap itu Allah yang didewakan oleh orang-orang yang saat itu bangsa Israel mulai ikut-ikutan ke sana, saudara. Allah marah dan Allah berkata, kemudian di dalam ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, bangsa Israel, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Perhatikan di sini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini adalah sebuah ungkapan Allah yang mengatakan bahwa ini loh aku Allah yang bekerja. Gitu. Di sini Allah menyatakan ini aku, bukan yang mengaku-ngaku Allah. Di sini Tuhan berkata aku adalah aku yang bekerja. Hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, dikatakan hai orang-orang yang kudukung dari kandungan. Artinya yang membentuk rahim, di mana kita dulu ada di dalam perut orang tua kita, ibu-ibu kita. Mungkin orang di luar berkata ya itu alami, tapi Allah berkata bahwa Dialah yang melakukan itu. Kata amin. Orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, Dialah yang menciptakan. Pemasmur juga berkata bahwa kejadian itu ajaib, Allah yang melakukan, Allah yang bekerja. Bahkan ada yang berkata bahwa Allah yang merendah kita. Ketahuilah Allah kita itu bukan Allah yang mengaku-ngaku Allah. Seperti seorang penonton bola, begitu timnya menang, surak-surak, menang surak-surak, padahal yang menang adalah pemain bola. Kita pendukung, terus kita mengaku-ngaku, aku adalah kipernya. Aku udah kegulan, iya karena cadangan 2. Kan gak main gitu loh, gak kegulan. Allah kita adalah Allah yang bekerja, kata amin.
dan bekerja sampai sekarang. Nah, Allah yang bekerja itu juga sampaikan di dalam ayat yang keempat yang itu wow banget bagi kita malam hari ini, khususnya bagi Ibu Gembala, Ibu Gembala senior, ya, karena sudah Ibu Lina. Mami Yeni, di mana Allah berkata, ini harus ada minuman, ya, maaf, bukan nyindir ya. Ya, dia yang bekerja tadi di dalam ayat yang ketiga, itu tadi baru disampaikan sedikit saja. Ayat yang keempat dikatakan bahwa sampai masa tuamu. Makasih. Aku tetap dia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, Dia yang melakukan di masa kecil kita, masih janin sampai kita lahir. Dan saat masa tua, Allah tidak katakan, oh sudah kamu sudah tua, elek, malaikatku saja yang bekerja. Tidak, saudara. Katakan amin. Bukan malaikat yang bekerja, tetap Allah. Dia berkata bahwa sampai masa tuamu, aku tetap dia, artinya aku tetap bekerja. Saya lihat kayak kurang yakin di masjid ini ya. Firman Tuhan ini cuma untuk tante tok. Enggak, untuk kita semua. Amin. Sampai masa coklat ya, ini masalahnya coklat. Rambutnya. Sampai rambutnya putih, sampai coklat sekalipun atau di warna apa saudara? Silakan saudara pakai warna-warna rambut kita, sampai warna apapun rambut kita, dia tetap apa? Aku menggendong kamu. Dan saya tidak mau ganti rambut putih itu dengan rambut yang lain. Sengaja saya mau katakan rambut putih, mami. Oh ada putihnya ya. Dan saya sampai sekarang belum pernah nyemir rambut saudara, supaya saya digendong Tuhan. Amin. Ya, biar saudara ya. Ya, aku telah melakukannya. Katakan perhatikan di sini. Aku telah melakukannya. Sudah lakukan. Dia sudah menolong kita di masa-masa lalu. Apakah sudah? Ya. Dan mau menanggung kamu terus. Katakan amin. Artinya berkesinambungan pertolongan Tuhan itu untuk saudara dan saya. Jadi anak-anak Tuhan tidak ada kesaksian dari anak-anak Tuhan berkata, oh puji Tuhan aku dulu ditolong Tuhan. Terus sekarang kita tahu ya. Loh, pertolongan Tuhan itu sampai kita mati saudara. Bahkan saat mati pun kita disediakan tempat yang terbaik. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang matinya di dalam Tuhan. Kenapa berbahagia? Jelas tempatnya. Saya tidak teruskan masalah kematian itu. Saya tidak bicara kematian saat malam hari ini. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan di sini. Diakhiri dengan menyelamatkan. Dunia atau setan mungkin juga, atau kuasa-kuasa di luar dari kuasa Tuhan seringkali memuji-muji kita, melakukannya. Ya, aku terus melakukannya, mengangkat kamu terus. Tapi bagaimana endingnya? Begitu jatuh dihujat, begitu jatuh semakin diinjak-injak. Beda Tuhan. Beda Tuhan saudara dan saya yang berkata bahwa aku tetap dia itu. Dia sampai menyelamatkan kamu. Endingnya kita selamat. Katakan amin. Ayat 5, Tuhan juga marah saudara. Kepada siapa kamu hendak samakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tidak sama Allah kita. Katakan amin. Orang mengeluarkan emas dari kantong
uangnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengumpat tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembah juga sujud kepadanya. Maaf, saya katakan itu B-O-L-O. Apa yang Tuhan bilang di ayat yang ke-6 itu? Itulah manusia-manusia yang maaf bicara bodoh. Banyak uang, banyak emas ditaruh di percetakan emas menjadi apa itu? Bangsa Israel pun pernah seperti itu, mengeluarkan emas semua. Ayo, waktu baru keluar dari tanah Mesir, Musa berada di atas gunung Sinai berpuasa 40 hari 40 malam. Orang-orang Israel kebingungan, terus lantas kita bagaimana? Mereka mencetak patung lembu emas. Padahal emas-emasnya dia dicetak, mereka tahu bagaimana cara mencetaknya. Setelah jadi langsung disembah-sembah. Oh Tuhan, Allah berkata, aku mau kamu samakan dengan itu. Tidak mau dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau disamakan dengan Allah manapun juga. Katakan amin. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya. Jadi aktivitas saja tidak bisa. Kok mau menyelamatkan kita? Beraktivitas saja tidak bisa. Kalau sudah dipindah sama yang menyembah, ya tidak pindah-pindah. Ditaruh di satu tempat, begitu mau hujan, penyembahnya lari, patungnya hujanan. Patung di mana ya? Makanya sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang menyembah patung, menganggap patung itu sebagai Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak bisa disamakan dengan mereka itu. Mereka adalah patung yang kalau tidak dipindah, dia tidak pindah. Kalau tidak dibuat, dia tidak akan bentuk apa-apa. Tetapi aku yang membuat kamu. Katakan amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan. Dia yang merancangkan semuanya di dalam kehidupan kita. Saya sangat senang dengan ayat di dalam Mazmur pasal 37 yang itu dijadikan sebuah pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan dari lagu ini juga dikatakan dialah Allah yang bekerja. Saya mau jadikan firman Tuhan malam hari ini, saudara bisa garis bawahi tentang Allah yang bekerja. Bukan Allah yang pasif, tetapi Allah yang aktif. Allah kita itu adalah Allah yang aktif, saudara. Bahkan saking aktifnya Allah pernah berbicara kepada bangsa Israel, kamu diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Itu Allah kita, Allah yang aktif, dan itu menunjukkan bahwa Dia hidup. Katakan amin. Jadi Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 Dia berkata bahwa apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Dia selalu konsisten menolong kita. Oh, di sana ada ya anak
jatuh sampai tergeletak? Yang salah firman Tuhan atau orangnya, saudara? Berarti orang itu tidak menjadi penurut firman, sehingga jatuh kotor tergeletak. Padahal janji Tuhan, kita baca saja saudara ya. Yesaya, Mazmur 24. sudah kalau saudara. Sudah matang belum di sini? Sudah matang? Oh sudah. Oh itu saja. Kadang nanti saya khotbah lama ternyata satu ya. Ayat 23 mulai. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Terkadang anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan untuk jatuh, tetapi Allah kita tidak membiarkan kita. Kalau saya tak tanya, saudara udah mau ngomong amin. Yang hidupnya bergerak kepadanya, ayat 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Perhatikan, saya senang dengan ayat berikutnya ini. Ini adalah tulisan Daud, pasal 37 ini. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya saat ini Daud benar-benar sudah punya hikmah. Dan ternyata Daud adalah seorang pemerhati. Kenapa? Dikatakan di sini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kesaksian Ibu Gembala senior, ya, Oma Yeni tadi menceritakan tentang bagaimana anak-anaknya diberkati karena hidup takut akan Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, keturunannya akan diberkati. Katakan amin. Dikatakan tidak meminta-minta roti. Saya kalau bahas ini saudara, saya jadi kayak kebelet bersaksi. Maaf saudara, bukan mau pamer, tapi saya mau bersaksi sedikit saja. Kalau tadi Mami bangga dengan anak-anaknya dari 6, 5 yang full time menjadi hamba Tuhan. Saya 1, 2 dengan anak angkat. Dari kecil sudah saya kasih tahu, jadi hamba Tuhan, tak mau saudara. Saya carikan ayat-ayat ditolak semua saudara. Ya, terus akhirnya saya juga berpikir, udahlah, biar dia menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dia mau. Secara manusia, kami sebagai hamba Tuhan, saya dulu usia 20, sudah sekolah kita. Jonas sekarang sudah 29, saudara. Sampai saya berpikir gimana ini. Dulu waktu dia masih SMA, seringkali saya ajak pelayanan ke Serenat gitu ya, kalau minggu pagi gitu. Saya di jam 4 pagi ke Serenat, naik sepeda motor. Walaupun cuma main musik atau kadang satu saat disuruh khotbah,
Saya tidak bicara masalah pelayanan yang diserengat, tetapi dalam perjalanan serengat Kalambret serengat. Kenapa saya lebih sering ke serengat waktu itu? Karena ibadahnya jam 6, Kalambret jam 9. Kalau di sini kan jamnya waktu itu jam 9 ya, jadi tidak mungkin dan sangat sulit untuk bisa ke tempat ini. Ada waktu saya serengat untuk pelayanan. Di perjalanan begitu di lampu merah, saya disalib dengan kendaraan-kendaraan baik yang bagus maupun yang biasa. Dan suatu saat saya ngomong sama anak saya, Yona, saya panggil dia Ko, Papa pengen nanti kalau kamu besar bukan membalas Papa, bukan berbuat sesuatu untuk Papa. Papa yakin Papa terjamin oleh Tuhan karena Papa hamba Tuhan. Tidak usah berusaha untuk menyenangkan Papa dengan ngasih ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi Papa pengen kalau kamu nanti berhasil dan Papa yakin kamu bisa. Disalib lagi dengan kendaraan. Waktu itu belum punya mobil, saudara. Dia masih SMA. Naik sepeda motor, disalib, tahu-tahu ada elf gitu. Bagus ya kok elf itu. Iya Pak. Betapa bangga kalau Papa bisa mendapatkan elf itu dari anaknya Papa. Itu sekali dua kali, cuma ya kurang lebih 1-2 kali saya sampaikan itu dan dia paham itu. Papa tidak pengen kamu belikan Papa mobil, tidak. Papa tidak pengen. Tapi Papa pengen kamu bisa beli itu untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau nanti suatu saat pergi ke suatu tempat bersama dengan jemaat, bawa ke sini. Dan yang pasti waktu itu dia belum bisa setir mobil, saudara. Mungkin bisa, tapi karena memang tidak punya kendaraan mobil, jadi ya belum bisa. Terus akhirnya Papa bilang, saya katakan, Papa yakin nanti kamu bisa setir mobil. Apalagi kalau sudah punya pasti bisa. Iya Pak. Setelah dia lulus SMA, dia kuliah semester 3, dia bilang sama ayahnya sama mama papanya, Pak, Ma, uang semesteran tidak usah dibayar lagi, Yona bisa. Wow, boleh. Sampai lulus, saudara. Saya enggak, ya jadi cuma uang apa namanya, uang kos gitu. Tapi kalau uang sekolah dia katakan sudah dia tanggung sendiri. Dia bisa bekerja, dia dengan hasil main musiknya dia di bawah. Sudah semakin ringan, Bapak. Setelah lulus S1 komputer, kok cuma berkutat di Tulungagung. Kerjanya itu terbalik dengan saudara kerja. Saudara kerja kan dari pagi sampai siang atau mungkin sampai sore. Malamnya istirahat. Walik, saudara. Kalau anak saya kalau gitu ya. Kalau pagi tidur sampai siang karena malamnya kerja. Ben. Ya sampai saya berpikir ini bisa nggak terrealisasi? Saya sendiri nggak tahu perkembangannya bagaimana. Dia akhirnya ya job-jobnya semakin banyak. Satu saat dia bilang, Pak, ini gerejanya ini perlu di AC. Saya cuma dalam hati guyu, AC, untuk apa? Dia bilang, Pak, kalau memang ada program dari gereja beli AC, Yona setuju. Duit dari mana? Tapi Papa harus ngomong sama jemaat supaya jemaat juga bergerak. Nggak wani, itu saya bilang itu sama anak saya, nggak wani. Sampai
akhirnya suatu saat istri saya masuk rumah sakit karena kena tipes. Di pertengahan, di hampir hari terakhir, istri saya di rumah sakit, tahu-tahu ada yang membesuk. Saya harus keluar di luar, ditelepon sama Yona di tempat kerja. Dia telepon sama pacarnya, jadi bertiga gitu. Pacarnya di rumah, dia di tempat kerja, saya di rumah sakit. Telepon, Pak, Yona mau ngomong apa? Tidak cuma satu, boleh nggak Yona sama Alvina belikan gereja 2 AC? Kaget saya, saudara. 2 AC, kalian berdua. Dalam hati saya, kamu piro nak? Tenang lah, saya menangis di rumah sakit itu, saudara. Iya. Dan saudara tahu, sebenarnya itu sebagian itu uang dari hasil dia mendapat hadiah ulang tahun, dan itu berkat hadiah ulang tahun itu pun belum waktunya ulang tahun saat itu, tapi sudah dapat berkat ada 700. Itu semua dikasih untuk pekerjaan Tuhan. Beli AC langsung, saudara. Kalau maaf ya, bukan saya bangga. Kalau sekarang ber-AC, saudara. 2 AC, 1 PKA. Saudara tahu, begitu saya umumkan di jemaat, ada jemaat Tuhan bilang, loh Om, di rumah saya ada AC nganggur. Terus, iya dibawa ke gereja. Ya terima kasih. 3 saudara, langsung saudara. Terus akhirnya, wah ini kalau nggak disingkat ini gimana? Ini mesti nanti AC-nya akan boros. Ada jemaat yang bilang, ini untuk ini saya Om. Terus saya tanya harganya berapa? 5,5 juta. Yang 5 juta saya. Wah, sangat cepat waktunya itu, saudara. Dan saya sama sekali tidak berpikir. Yona berkata masalah AC, dalam hati saya cuma ketawa. Saya tidak pernah kepikiran. Memang kamarnya dia ber-AC, saudara. Dari beberapa, sudah 2 tahun. Sudah 4 tahun, dia kan tidak rasa. 4 tahun memang ber-AC karena memang dia punya studio, saudara. Di studio itu dia berkarya juga, menghasilkan banyak hal, lagu-lagu dan banyak hal. Ya, di situ. Dan mungkin dia merasa dia kok selalu tidur enak, terus akhirnya. Dan saya bersyukurnya bukan untuk saya selaku orang tua, untuk pekerjaan Tuhan langsung, saudara. Jadi, ya puji Tuhan. Ya, isinya cuma inangan air mata. Dan begitu saya melihat ayat ini lagi, kalau kita hidup benar, anak cucu kita tidak meminta-minta roti. Tidak meminta-minta roti itu bukan cuma tidak minta-minta karena memang tidak minta-minta, tetapi berbuah. Saya ingat ada sebuah ayat di dalam Efesus pasal yang ke-4 ya, kalau tidak salah. Saya lupa. Dikatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Di mana itu? Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Saya mau sampaikan ini sedikit walaupun mungkin sedikit menyimpang. Saya mau katakan ayat 28 ini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu prinsip Alkitab, saudara. Orang yang mencuri artinya itu mungkin perbuatan lama kita. Jangan mencuri lagi artinya bertobat. Bertobat itu bukan cuma stop, saudara. Kalau bertobatnya itu stop, firman Tuhan bilang itu nanti ada
roh jahat lagi. Jangan cuma stop, tetapi baiklah ia bekerja keras. Ganti, kemarin mencuri, sekarang bekerja keras. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak mencuri lagi. Dikatakan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, menghasilkan uang, dan setelah begitu menghasilkan uang dapat berbuat baik. Yang dulunya mencuri sekarang siap untuk dicuri, begitu saudara. Siap untuk siap untuk diambil dagingnya. Contohnya seperti Sakius. Dulu dia suka ngeret orang, begitu bertemu dengan Yesus dia bertobat, dan setelah itu apa? Tidak cuma sampai di situ. Oh, begitu anak sudah bertobat. Bukti pertobatan, dia Alkitab berkata bahwa setengah dari hartaku akan kubagikan. Setengah dari hartaku akan kubagikan, setengahnya lagi untuk apa? Bayar 4 kali lipat yang Sakius pernah peras. Itu kekristenan, saudara. Jadi yang dimaksud dengan Mazmur tadi, bahwa orang benar tidak ditinggalkan dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Artinya bukan cuma sekedar tidak meminta-minta roti, tetapi memberi roti kepada banyak orang. Berbuah. Bertobat itu adalah berbuah, bukan mandek. Hati-hati kalau dengan cuma mandek, tidak melakukan lagi, bisa jadi itu nanti ada kekosongan, 7 setan yang akan lebih membuat kita parah. Nah, kembali lagi bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, orang-orang yang benar, yang hidupnya turut kehendak Tuhan, itu nanti keturunannya akan menjadi berkat di bumi. Anak-anak kita akan menjadi berkat. Terlalu banyak orang-orang yang anak-anaknya tidak mencuri, anak-anaknya tidak meminta-minta roti, tetapi juga tidak menjabat apa-apa, tidak berbuat apa-apa, yaitu ya bohong. Tapi Alkitab mau supaya kita berbuat sesuatu, berbuah, menghasilkan buah, bisa dinikmati. Apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Sampai saya ngomong sama istri saya, apakah ini masih awal ya Mbak ya? Bisa jadi apa yang saya sampaikan di waktu-waktu lalu ke anak kami, Yona, bisa jadi benar-benar. Kalau dulu yang diminta elok, tidak usah yang baru, second pun tidak apa-apa, supaya jemaat bisa ngerasakan. Bisa jadi elok baru, ya. Tapi saya tidak berharap lagi. Tapi intinya melihat anak-anak kita bisa berbuat sesuatu, itu sudah luar biasa. Kita yakin dan percaya anak-anak kita pun, anak-anak jemaat pun juga diberkati oleh Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakan bahwa benar-benar bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bukan cuma janji kosong. Dia Allah yang bekerja, yang menuntut kehidupan kita anak-anaknya juga hidup untuk bekerja untuk kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita agar hidup kita semakin mau menjadi pelaku firman. Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Dia menggendong kita, Dia mengangkat kita, Dia menyelamatkan kita. Bukan supaya kita tidur enak-enak, tetapi supaya kita melihat Tuhanku saja bekerja. Demikian juga aku harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati
Dan berkat Allah dilimpahkan, biarlah kami juga boleh alami kemenangan, kekuatan, kesehatan di masa tua, tetap sehat, tetap cantik. Amin. Berkati. Sebelum kami kembalikan kepada hamba Tuhan, ya, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Yesus baik. Yesus baik. Baik. Oh, Yesus baik. Baik buat saya. Haleluya, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat Yesus baik. Kami mengundang Ibu Rumah Senior melayani bisa maju ke depan. Ambil no kursi biar Haleluya, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk saya ini. Mungkin saja kami berhenti. Dan kami rindu untuk Bapak Ibu Saudara yang di depan. Kita doakan Ibu Kepala Senior. Saya dibantu. Mari kita maju ke depan. Kita doakan Ibu Kepala kita. Yesus baik, baik buat Mari secepatnya saja. Yesus baik, baik buat ayo. Yesus baik, Dekat. baik buat Haleluya. baik buat saya. Ada pepatah berkata, jas merah, jangan lupakan sejarah. Ibu Kepala Senior, Mami Eni tadi bersaksi menceritakan bagaimana awal pelayanan di tempat ini, walaupun tidak rinci. Tetapi beliaulah hamba Tuhan yang sudah melahirkan jiwa-jiwa termasuk Bapak Ibu Saudara. Dengan berjerimalah air mata ditumpahkan di mana jemaat tidak pernah tahu. Saya rindu selaku hamba
dan juga selaku anak, mari ingat sejarah yang ada. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan senior, di mana waktu saya masih kecil, Bapak Ibu juga waktu itu bersama-sama kami. Bagaimana perjalanan pelayanan pekerjaan Tuhan GPDI Blimbing berjalan hingga saat ini, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Dan itu tidak lepas dari hamba-Nya yang Tuhan percayakan, yang saat itu mendampingi almarhum Bapak Pendeta Samuel Binarso. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Beliau sudah tinggalkan semuanya hanya untuk melayani. Itulah sebabnya saya bingung, Bapak Ibu Saudara, doakan Ibu Gembala Senior Mami Yeni, agar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima. Doa saudara yang memberikan kekuatan hamba-Nya. Mungkin Bapak Saudara tidak berani menumpang tangan di kepala, setidaknya di pundak-pundaknya, di pundaknya Ibu Gembala. Mari saya rindu Bapak Saudara boleh berdoakan, menumpang tangan kepada Ibu Gembala, hormati hamba-Nya, dan doakan. Saya akan pimpin dalam doa malam hari ini. Saya rindu jemaat mendoakan. Mari mendekat, semakin mendekat. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, di mana Tuhan mengutamakan usia hamba-Mu dengan 77 tahun, sebuah langkah yang cukup luar biasa. Kami tahu semua karena kehebatan dari Tuhan. Tuhan percayakan pengembalaan pelayanan di tempat ini dan di Serang dengan begitu luar biasa di kali perjalanan, dan saat ini sudah diserahkan kepada anak-anaknya. Tuhan, Kau memberkati, berikan kesehatan terus memperbaiki untuk Ibu Gembala Senior kami. Tuhan memberkati dengan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan jemaat Tuhan yang ada saat ini boleh menjadi penopang, pendukung bagi pekerjaan Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu, dan biarlah Tuhan jemaat Tuhan GPDI Maranatha Kerajaan Tanah boleh, haleluya, ambil bagian untuk semua yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan ada atas Mami Yeni, berkat Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, masa tuanya tetap di dalam kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih berkat Allah yang dilimpahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Bapa sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Untuk apa yang sudah diperbuat oleh anak-anak Tuhan, sehingga malam hari ini boleh tersaji hidangan di mana kami akan nikmati berkat-berkat ini. Kiranya Tuhan memberkati, balas dengan lipat kali ganda. Tangan-tangan yang sudah terpulih untuk semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat Allah melimpahkan atas kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Dan selesai acara ini Bapa, kami sekaligus berdoa biarlah berkat Allah melimpahkan atas kami semua. Surah Al-Qiyamah
menikmati berkat Tuhan secara prasmanan. Jadi maaf, saya siap semua menunya ada di tumpeng raksasa ya. Bikin Tante Hana. Jadi saudara kalau bikin mau bikin tumpeng raksasa, hari ini ada contohnya ya. Hati-hati. Oh iya. Ini juga rotinya bisa dibagi-bagi, bisa dimakan bersama. Oh iya. Sebentar. Jadi saudara sambil maju ke depan, karena ini ibadah, kita bawa persembahan kepada Tuhan dan kemudian ambil piring untuk menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Kita akan pujian. Haleluya. Tadi Tuhan